warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Erika Caya Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik. Jadi, apa sih statistik itu? Ya. Jadi, pengertian dari statistik itu ialah kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu. Ya, yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, atau diagram atau yang lainnya. Dengan kata lain, statistik itu dapat dimaknai sebagai hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, ataupun yang lainnya. Baik, sini saya akan membahas mengenai pengertian statistika. Tadi kita sudah mendengarkan pengertian dari statistik, lalu sekarang kita akan membahas pengertian statistika. Nah, jadi ada perbedaannya tuh nanti di video-video selanjutnya ya. Baik, sekarang pengertian statistika. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan sebuah data. Dengan kata lain, statistika itu dapat diartikan sebagai metode atau cara ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyajikan data, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai pengertian statistik dan pengertian statistika. Lalu, apa sih perbedaan antara keduanya, antara statistik dan statistika? Nah, berdasarkan cara mengumpulkan data, kalau statistik itu menggunakan data primer dan sekunder, dan kalau statistika itu menggunakan teknik sampling. Baik, sekarang tentang mengenai statistik dulu. Kalau statistik, cara mengumpulkan datanya menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mencari informasi sumber lain seperti dari kajian pustaka atau laporan keuangan. Nah, itu teknik cara mengambil pengumpulan data dengan cara data primer dan data sekunder. Lalu beralih ke statistika. Nah, cara mengumpulkan data statistika itu berdasarkan teknik sampling. Yang pertama, probability sampling dan non-probability sampling. Oke, probability sampling itu adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terus yang kedua, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi selanjutnya. Pengertian data. Data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data dapat berupa hasil pengukuran, misalnya data tinggi dan data berat badan. Dan selanjutnya hasil pengelompokan, misalnya jenis kelamin, hasil jawaban responden terhadap suatu kuesioner, misalnya tingkat kepuasan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Dari segi pengertian saja sudah berbeda. Dari data kualitatif dan data kuantitatif, pengertian data kualitatif itu adalah data yang berupa pendapat atau pernyataan atau judgement, sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Nah, data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, atau observasi di lapangan yang telah dituang dalam bentuk transkrip. Nah, contohnya saja kampus kita, kampus UIN Raden Intan Lampung, terhijau se-Pulau Sumatera. Nah, itu data kualitatif.
dan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Sesuai bentuknya, data kuantitatif itu dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Contoh, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 sejumlah atau sebanyak 360 mahasiswa. Itulah perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang pertama itu adalah data nominal. Jadi data nominal itu tidak memiliki urutan atau tingkatan, terus bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara sistematis. Contohnya macam-macam warna, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada data ordinal, yaitu data memiliki urutan atau tingkatan, bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara sistematis. Contohnya tingkat kepuasan pelanggan, terus jenjang sekolah, juara perlombaan, dan lain-lain. Terus ada yang namanya data interval, yaitu data interval mirip dengan data ordinal, yaitu memiliki tingkatan. Perbedaannya adalah nilai pada data interval itu dapat dijelaskan secara sistematis. Terus yang selanjutnya tidak dimulai dari nol. Contohnya saja suhu orang demam atau ukuran pakaian. Selanjutnya adalah data rasio. Data rasio ini mirip dengan data interval. Perbedaannya adalah nilai pada data rasio dimulai dari 0 poin. Contohnya karyawan, jumlah mobil, upah karyawan, jumlah mobil yang terjual, berat badan dan tinggi badan, dan lain-lain. Materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.